Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi. Kita masih ada di bab mengenai organizational change bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan tentang change agent dan resistensi yang mungkin terjadi pada saat terjadi perubahan. Di bagian ini saya melanjutkan mengenai resistensi. Jadi resistensi atau hambatan atau menghambat itu ada hal yang dibayar, direct cost. Semakin banyak yang menghambat, semakin ngeyel begitu ya, maka tujuan yang diharapkan itu lebih sulit untuk tercapai. Ada yang saving face, apa kalau bahasa Indonesia terlanjur malu, ya, bahasa Jawa kadung isin, nah begitu. Terlanjur malu dengan, ya dulu saya sudah nggak setuju ya Pak, itu masa sekarang saya berubah. Nah, akhirnya dia tetap ngeyel, tetap menghambat. Fear of the unknown, nah ini yang paling banyak. Takut akan hal-hal yang nggak jelas gitu. Kenapa kok takut ada komputerisasi? Ya, nanti itu akan menggantikan. Oh, belum belum tahu ya. Belum tahu kenyataannya sudah takut duluan, padahal ya faktanya dia juga merasa terbantu seharusnya. Breaking rutin, nah, karena sudah terlanjur kebiasaan. Begitu kebiasaan tadi dirusak, itu langsung apa ya? Marah. Ya, marah dengan siapa yang menyebabkan kok enak-enaknya ngerusak gitu ya. Saya sebelumnya gitu enak kerja tanpa target dari jam 7 sampai jam 3. Sekarang jam kerja bebas tapi ditarget. Ini gimana ini? Saya kan jadi nggak bisa istirahat begini. Nah, itu. Sehingga dianggap merusak kenyamanan, ruining comfort. Dan memvonis judgment ruining system. Wah, ini rusak ini. Negara bisa rusak kalau semua belajar jarak jauh. Nah, begitu. Asumsi-asumsi yang seringkali tidak beralasan. Fear of the unknown. Nah, tugas dari leader menunjuk change agent, merangkul sebanyak-banyaknya change agent untuk meminimalkan resistensi. Kalau menghilangkan itu nggak bisa. Kalau semua bergerak sama, ya, itu malah berbahaya. Karena pasti di dalam situ ada musuh dalam selimut. Karena kita manusia. Tidak semuanya bisa dibawa dan diajak untuk setuju atau satu suara. Ya. Yang bisa dilakukan hanyalah meminimalkan, minimizing. Dengan cara mengajak komunikasi, diajak ngomong, percuma Pak gitu. Diajak ngomong ya dia tetap aja ngeyel, tapi kan berusaha. Diajak belajar. Seperti sekarang misalnya belajar jarak jauh. Para guru diajak belajar. Ada sekian banyak workshop online untuk memajukan pola pikir, untuk membuat materi. Seperti yang saya lakukan juga saat ini. Tapi kan juga ada yang tidak mau untuk belajar. Employee involvement, diajak, ya, diajak terlibat. Ini loh enak loh pakai begini nih. Lihat ini kita merasa terbantukan. Nah, begitu. Negosiasi, tawar menawar. Gini loh, kalau kita pakai ini nanti kita akan begini. Kalau kita pakai ini kita akan begini. Ya. Dan orang yang resisten tadi biasanya stres. Ya kita dekati, kita komunikasi, kita negosiasi dan berusaha meredakan stres tersebut. Nah, cara yang paling efektif adalah pemaksaan. Tangan besi memang. Kalau misalnya komputerisasi gitu. Waduh, ini
bikin rusak begini-begini. Kemudian pimpinannya sudah tahu ada resistensi seperti itu, langsung mengeluarkan surat keputusan yang tidak mau ikut training komputerisasi, out, ya gitu. Silakan ikut pelatihan, nggak lulus pelatihan, out, pensiun dini, pecat, PHK. Nah itu memang cara paling efektif dan mungkin efisien karena akan terjadi seleksi alam. Sehingga kita perlu tahu bahwa untuk merubah sesuatu di dalam organisasi, maka kita harus lihat dulu lingkungannya. Kita lihat dulu teknologi yang dijalankan, sumber daya yang dimiliki. Oh, satu kantor udah tua-tua semua gini Pak, dipaksa komputerisasi ya lemot gitu. Di training sampai 5 kali ya lemot gitu ya. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya melakukan training ke satu organisasi pemerintahan yang dalam 1 tahun hanya untuk mentraining Word saja itu 3 kali mengulang materi yang sama. Ya gimana nggak mengulang lah, wong pas training dia nggak ada yang serius. Ya pastilah nggak ada yang lulus begitu. Gimana nggak serius, wong sudah sepuh-sepuh ya, meskipun itu bukan alasan, tetapi semua punya mental yang sama. Ngapain saya harus belajar ini? Nggak begitu. Sehingga di internal itu ada perilaku yang harus diubah dan proses yang harus ditempuh. Sehingga performance outcome-nya, kinerja perusahaan tersebut bisa meningkat dari sisi individu, kelompok, ataupun organisasi. Nah kemudian kalau memang nggak berhasil, ya diagnosis, harus dilacak kenapa kok bisa seperti itu. Ya. Dan konon di organisasi pemerintahan tersebut, ya saya waktu itu tahun berapa ya, sekitar tahun 2001, 2002 mungkin ya, waktu itu baru pertama kali ada komputerisasi di perusahaan tersebut. Sekarang ternyata perusahaan tersebut, yaitu salah satu BUMN yang cukup besar di Indonesia, di dalamnya yang saya dengar lebih banyak orang-orang muda yang jadi pucuk pimpinan. Mungkin itu diagnosisnya dari pimpinannya. Kenapa kok komputerisasinya gagal terus waktu itu? Ya karena itu tadi, resistensi yang sangat tinggi. Ya. Sehingga akhirnya ada limiting condition. Ada leadership yang sangat kuat untuk mengubah itu semua. Tapi ingat, leadership yang sangat kuat ini pasti akan menimbulkan gejolak ya. Ada organisasi formal yang menaungi, dari reward and punishment, dari peraturan begitu. Dan seperti di materi sebelumnya, ada organization culture yang dibangun, ada budaya organisasi yang dibangun oleh leader yang kuat tadi. Itu adalah kombinasi yang sangat ideal untuk satu organisasi atau satu perusahaan. Dan kalau itu terjadi, dijamin sukses. Meskipun sumber dayanya terbatas. Ya, dan itu yang dicari banyak orang. Dan tidak semua orang mampu menjadi seperti itu. Kalau Anda tanya ke saya pun juga, saya akan bilang saya belum tentu mampu. Karena untuk menjadi leadership yang baik tadi, mentalnya harus sangat kuat. Ya. Dan itu tidak semua orang dianugerahi hal tersebut. Jika memang sudah sukses ataupun tidak, maka harus dievaluasi. Kalau sudah sukses ya kita tetap minta feedback. Tetap melakukan adjustment, penyesuaian. Jika tidak sukses, ya maka kita melakukan revisi. Apa yang salah? Kalau perlu melakukan reinforcement, ya Anda bisa cek lagi di video yang lain. Apa itu reinforcement? Ada yang positif, ada yang negatif reinforcement. Dan sebelum perubahan itu dilaksanakan, seharusnya kita melakukan action research, kita melakukan penelitian kecil-kecilan.
Beberapa perusahaan kemudian berkedok mendatangkan mahasiswa-mahasiswa, biasanya mahasiswa pasca sarjana, untuk mengerjakan tesis, mengerjakan disertasi di perusahaan tersebut, melakukan survei begini, begini, begini. Yang pada akhirnya bisa melihat hasilnya. Oh, kalau mau melakukan perubahan, maka akan ada resistensi di A, di B, dan di C. Appreciative inquiry. Ya, kita memberikan imbalan di dalam proses perubahan tadi. Large group intervention. Ya, kita memecah kelompok-kelompok besar itu supaya resistensinya tidak berkelompok besar dan melakukan pembelajaran secara paralel learning, belajar bersama-sama, on the job training, di training juga, tapi di pekerjaan juga di training lagi, diawasi, disupervisi. Ini butuh tenaga, butuh waktu dan biaya. Tapi itu wajib jika memang sumber dayanya sulit untuk diajak berubah. Action research tadi, testing to read through, data collection and analysis. Kalau perusahaan yang melakukan ini sendiri biasanya dicurigai. Kalaupun ada survei atau angket, ya diisi dengan yang baik-baik saja. Tapi kalau berkedok mahasiswa tadi biasanya enggak. Ini kan mahasiswa itu ya, diisi apa adanya saja. Begitu. Ya. Ini tadi appreciating inquiry. Ya, jadi merubah strategi, kemudian large group intervention ini tadi, mengadaptasi. Ya. Dan yang terakhir adalah strategi untuk melakukan perubahan. Seperti yang saya sebut di video sebelumnya, bahwa yang paling efektif adalah menggunakan forcing power base. Dengan adanya reward and punishment. Ikut perubahan, kasih reward. Nggak mau ikut, hukum. Kalau perlu, buang. Nah, begitu. Dengan menggunakan legitimate power. Anda bisa lihat lagi di video yang lain tentang jenis-jenis power, salah satunya legitimate power, legitimacy. Menggunakan kekuatan yang sedang dimiliki, jabatan, posisi, kedudukan. Sehingga ada yang menggunakan force coercion, ada juga yang menggunakan expertise, karena merasa lebih pintar, sehingga melakukan persuasi yang rasional. Ini dimungkinkan jika di organisasi atau perusahaan tersebut ya sama-sama rasional, semuanya sarjana begitu ya, melakukan persuasi yang sedikit demi sedikit ya, meskipun faktanya ini nggak mudah gitu. Reference, share power. Jadi ya nanti kalau begini ya kita bisa mendapatkan begini begitu ya. Itu change strategi. Tapi tetap ya di banyak tempat yang paling banyak digunakan adalah power base. Dianggap paling efektif, paling cepat, paling kuat. Dan banyak pihak menganggap ini sangat efisien. Ya, itu organizational change. Berubah itu sangat menyakitkan bagi sebagian pihak. Berubah itu juga dianggap menakutkan. Ya, fear of the unknown. Kemudian menimbulkan resistensi dengan berbagai aspek yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau perlawanan secara frontal, kalau di perusahaan jarang. Demo begitu ya, biasanya berakhir tidak seperti yang diinginkan begitu ya. Lebih banyak begitu. Makanya lebih banyak yang memilih jalan resisten, menghambat saja. Resistensi tidak bisa hilang karena kita manusia, punya keyakinan, punya tujuan, pandangan hidup yang berbeda-beda. Tetapi yang bisa dilakukan adalah minimizing, meminimalkan. Dan cara yang paling banyak digunakan adalah forcing, power based, menerapkan reward and punishment, menerapkan legitimate power.
Tapi mau tidak mau perubahan itu pasti akan terjadi. Saat video ini dibuat, kita dalam masa pandemi, ada banyak perubahan yang terjadi. Dan sebagai manusia, kita dianugerahi oleh Tuhan kemampuan untuk beradaptasi. Itu yang harus kita lakukan. Demikian untuk bab mengenai organizational change, masih di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.